Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kali ini akan membahas chapter 10 yaitu Brand and Product Decision in Global Marketing. Di mana dengan saya sendiri ada Malika Nazwandia dengan NIM 20218184, ada Drikni Wiganindi 2021-851, ada Adera Tamawa dengan NIM 2021-8120, dan ada Yaimina Naftalia dengan NIM 2021-80123. Yang pertama di sini ada 10.1 yaitu basic produk konsep, di mana produk adalah barang, jasa atau ide dengan atribut berwujud dan tidak berwujud yang secara kolektif menciptakan nilai bagi pembeli atau penggunanya. Atribut nyata suatu produk itu dapat dinilai secara fisik, seperti beratnya, dimensinya, atau dari bahan-bahan yang digunakannya. Misalnya, TV layar datar dengan layar OLED berukuran 42 inci. Unit ini memiliki berat 20 pon, kedalaman 2,2 inci, dilengkapi 4 koneksi antarmuka media definisi tinggi atau HDMI, memiliki tuner internal yang mumpuni menerima sinyal TV definisi tinggi melalui adanya udara dan menghadirkan resolusi layar 4K. Yang pertama di sini ada produk tipe, di mana orientasi pembeli adalah ukuran gabungan dari jumlah upaya yang dikeluarkan pelanggan, tingkat risiko yang terkait dengan pembelian, dan keterlibatan pembeli di dalam pembelian. Kerangka orientasi pembeli itu mencakup kategori seperti kenyamanan, preferensi, belanja, dan barang khusus. Selanjutnya di sini ada yang kedua yaitu produk warantis, yaitu garansi tersebut adalah jaminan tertulis yang meyakinkan pembeli bahwa dia mendapatkan apa yang telah dia bayar atau yang memberikan bantuan jika kinerja produk itu tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya di sini ada packaging, yaitu pengemasan merupakan pertimbangan yang sangat penting untuk produk yang dikirim ke pasar di pelosok dunia. Istilah barang kemasan konsumen atau CPG ini berlaku untuk berbagai macam produk yang kemasannya dirancang untuk melindungi atau menampung produk selama pengiriman di lokasi retail dan pada saat digunakan atau dikonsumsi. Selanjutnya di sini ada estetik, yaitu pemasar global harus memahami pentingnya estetika visual yang terkandung dalam warna atau bentuk suatu produk, label atau kemasan. Begitu pula dengan gaya estetika, seperti tingkat kerumitannya ditemukan pada label, dianggap berbeda di berbagai belahan dunia. Misalnya saja sudah mengatakan bahwa wine Jerman akan lebih menarik di pasar ekspor jika labelnya disederhanakan. Selanjutnya di sini ada branding konsep, yaitu merek adalah kumpulan gambaran dan pengalaman yang kompleks di benak pelanggan. Merek tampil sebagai dua fungsi penting. Yang pertama, merek mewakili janji perusahaan tertentu mengenai produk tertentu, di mana ini adalah jenis sertifikasi mutu kedua. Merek memungkinkan pelanggan mengatur pengalaman berbelanja mereka dengan lebih baik dengan membantu mereka mencari dan menemukan produk tertentu. Dengan demikian, fungsi merek yang penting adalah untuk membedakan penawaran suatu perusahaan tertentu dari semua penawaran perusahaan lain. Citra merek yang didefinisikan sebagai persepsi tentang suatu merek sebagaimana tercermin oleh asosiasi merek yang diingat oleh konsumen. Konsep merek penting lainnya adalah ekuitas merek yang mewakili nilai total yang dimiliki diperoleh suatu produk sebagai hasil investasi kumulatif perusahaan dalam pemasaran produk merek tersebut. Selanjutnya di sini ada lokal produk or local brand. Produk lokal atau merek lokal adalah produk yang mencapai kesuksesan di satu pasar nasional. Terkadang perusahaan global menciptakan produk dan merek lokal dalam upaya memenuhi kebutuhan dan preferensi pasar negara tertentu. Misalnya di sini Coca-Cola telah mengembangkan beberapa minuman bermerek produk yang hanya dijual di Jepang. Selanjutnya ada global product and brands, yaitu globalisasi memberi tekanan pada perusahaan dalam mengembangkan produk global dan memanfaatkan merek ekuitas secara global. Produk global memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar global.
produk global sejati ditawarkan di seluruh wilayah dunia, termasuk trade dan di negara-negara setiap tahap perkembangan. Sebuah merek global juga mempunyai nama yang sama dan dalam beberapa kasus serupa citra dan posisi di seluruh dunia, di mana beberapa perusahaan sudah mapan secara global merek. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu di 10.2 Global Product and Brands. Jadi produk global adalah produk yang dirancang dan dipasarkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi konsumen di berbagai wilayah di seluruh dunia. Nah, merek global memiliki identitas yang konsisten di seluruh pasar internasional dan seringkali memiliki nama yang sama. Terus citra yang seragam dan posisi yang kuat di setiap pasar. Beberapa perusahaan sudah mapan sebagai merek global. Misalnya ketika Nestle menegaskan bahwa mereka makes the very best. Terus janji kualitas tersebut dipahami dan diterima secara global. Hal yang sama juga berlaku untuk Gillette, the best a man can get. Terus BMW, the ultimate driving machine. Terus GE, Imagination at Work. Terus Harley Davidson, an American Legend. Terus General Motors, Find New Road, dan banyak perusahaan global lainnya. Di seluruh dunia, berbagai pihak seperti konsumen, pembeli perusahaan, pemerintah, aktivis, dan kelompok lainnya mengaitkan merek global dengan 3 karakteristik utama. Ketiga karakteristik tersebut kemudian digunakan oleh konsumen sebagai panduan saat mereka membuat keputusan pembelian. Yang pertama itu ada quality signal. Nah, merek global bersaing secara ketat untuk memberikan produk dengan kualitas terbaik. Nama merek global menjadi faktor yang membedakan penawaran produk dan memungkinkan pemasar untuk menetapkan harga premium. Terus selanjutnya itu global myth. Nah, merek global dianggap sebagai simbol dari cita-cita budaya. Para pemasar dapat menggunakan konsep pemosisian budaya konsumen global atau GCCP untuk mengkomunikasikan identitas global suatu merek dan menghubungkan dengan aspirasi di berbagai belahan dunia. Terus tanggung jawab social responsibility atau tanggung jawab sosial. Nah, pelanggan menilai perusahaan dan merek berdasarkan cara mereka menangani masalah sosial dan melakukan bisnis secara etis, bukan hanya berdasarkan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Dengan mewujudkan 3 karakteristik ini, merek global menciptakan kepercayaan dan loyalitas konsumen yang kuat di seluruh dunia. Terus, merek global itu nggak sama kayak produk global. Dengan menggunakan combination branding, pemasar itu dapat meningkatkan reputasi perusahaan sekaligus mengembangkan identitas merek yang khas untuk suatu lini produk. Contohnya itu kombinasi branding ketika perusahaan otomotif Toyota meluncurkan lini mobil mewah dengan merek Lexus, tetapi tetap menyertakan nama Toyota dalam branding. Dengan demikian, mereka itu dapat memanfaatkan reputasi yang telah dibangun oleh merek Toyota untuk mendukung produk mewah mereka, sambil menjaga citra dan identitas yang terpisah untuk pasar yang berbeda. Terus co-branding. Co-branding itu merupakan variasi kombinasi branding di mana 2 atau lebih merek perusahaan atau produk berbeda ditampilkan secara menonjol pada kemasan produk atau dalam iklan. Jika diterapkan dengan benar, co-branding itu dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan dan memungkinkan perusahaan mencapai sinergi. Jika dilakukan dengan buruk, hal ini dapat membingungkan konsumen dan melemahkan ekuitas merek. Pendekatan ini bekerja paling efektif ketika produk-produk yang terlibat saling melengkapi. Contoh dari co-branding itu adalah kerjasama antara Nike, perusahaan olahraga terkenal, dan Apple, di mana produsen perangkat elektronik. Mereka itu bekerja sama untuk menciptakan produk seperti Nike plus iPod Sport Kit yang mengintegrasikan teknologi Nike untuk melacak aktivitas olahraga dengan perangkat iPod dari Apple. Kedua merek ini ditampilkan secara menonjol dalam produk, menggabungkan kekuatan dan keunggulan masing-masing perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Terus perusahaan global juga dapat memanfaatkan merek yang kuat dengan menciptakan brand extension. Strategi ini itu memerlukan penggunaan nama merek yang sudah mapan
sebagai payung ketika memasuki bisnis baru atau mengembangkan lini produk baru yang mewakili kategori baru bagi perusahaan. Contoh dari strategi brand extension itu ketika perusahaan teknologi Amazon yang awalnya terkenal sebagai platform e-commerce memperluas bisnisnya dengan meluncurkan lini produk elektronik konsumen seperti tablet Kindle dan perangkat pintar Amazon Echo. Amazon menggunakan nama merek yang sudah dikenal dan dipercaya untuk memperluas bisnis mereka ke kategori produk baru, menggabungkan reputasi dan keunggulan merek mereka untuk menarik pelanggan baru dalam pasar yang berbeda. Nah, selanjutnya itu tabel 10.2 menunjukkan daftar merek-merek global yang dinilai berdasarkan seberapa berharganya merek tersebut menurut para ahli dari Interbrand dan Citigroup. Untuk masuk ke dalam daftar ini, sebuah merek itu harus menjual sekitar sepertiga dari produknya di luar negara asalnya. Merek-merek besar seperti Apple dan Google menduduki posisi teratas. Menariknya, Google ini juga diakui dengan indeks kesederhanaan merek global 2017 karena cara sederhana namun kuat dalam membangun mereknya. Di sisi lain, Aldi, sebuah toko diskon dari Jerman, juga mendapatkan peringkat tinggi di dalam daftar tersebut. Ini itu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dari berbagai industri sedang fokus untuk memperkuat merek mereka. Namun bahkan merek yang sangat terkenal pun bisa mengalami penurunan. Misalnya itu kayak Nokia yang dulunya itu populer banget, keluar dari peringkat 10 besar pada tahun 2012. Nah, hal ini itu terjadi meskipun mereka mencoba bermitra dengan Microsoft untuk mengembangkan ponsel pintar baru, namun pada 2014 Nokia ini bahkan keluar dari peringkat 25 besar. Setelah bisnis perangkat dan layanan Nokia dibeli oleh Microsoft, pemimpinnya Stephen Elop kemudian bergabung dengan Microsoft. Sekarang merek Nokia dimiliki oleh grup HMD Global. Jadi intinya peringkat merek global itu menunjukkan betapa pentingnya manajemen merek yang kuat bagi perusahaan, namun terkadang bahkan merek yang besar pun bisa mengalami pasang surut dalam perjalanan mereka. Selanjutnya itu developing a global brand atau membangun merek global. Membangun merek global itu nggak selalu tepat. David Acker dan Eric Joachimsthaler dari Harvard Business Review menyarankan manajer untuk mempertimbangkan apakah hal tersebut sesuai dengan perusahaan dan pasar mereka. Mereka menekankan 3 hal. Yang pertama, menilai secara realistis apakah skala ekonomi yang diharapkan akan terwujud. Yang kedua, menyarankan kesulitan dalam membangun tim merek global yang sukses. Dan yang ketiga, waspada terhadap situasi di mana Lalu yang ketiga itu waspada terhadap situasi di mana satu merek tidak berhasil diterapkan ke semua pasar. Mereka merekomendasikan prioritas pada penciptaan merek yang kuat di semua pasar melalui kepemimpinan merek global atau Global Brand Leadership. Sebagai contoh, Mars Inc. Mengalami tantangan dengan variasi nama merek untuk produk mereka di berbagai negara. Mereka memutuskan untuk mengubah produk-produk tersebut menjadi merek global seperti mengubah nama Snickers dan Riders menjadi Twix di seluruh dunia. Ini itu memungkinkan Mars untuk menggunakan komunikasi produk yang seragam di semua pasar. Lalu ada 6 pedoman penting membantu manajer membangun kepemimpinan merek global. Yang pertama itu ciptakan proporsi nilai yang menarik bagi pelanggan di semua pasar dimulai dari pasar negara asal. Lalu yang kedua itu pikirkan semua elemen identitas merek sebelum membawa merek melintasi batas negara, termasuk pemilihan nama, merek, dan simbol yang memiliki potensi global. Terus yang ketiga, mengembangkan sistem komunikasi yang memungkinkan seluruh perusahaan berbagi pengetahuan dan informasi tentang program pemasaran dan pelanggan di berbagai negara. Yang keempat, kembangkan proses perencanaan yang konsisten di semua pasar dan produk dengan menyediakan template proses untuk semua manajer di seluruh pasar. Terus yang kelima, tetapkan tanggung jawab khusus untuk mengelola masalah branding agar manajer merek lokal menerima praktik terbaik global. Bisa melalui tim manajemen bisnis atau brand champion hingga manajer merek global atau tim manajemen merek. Lalu yang keenam, jalankan strategi pembangunan merek yang memanfaatkan kekuatan global sambil merespons perbedaan lokal yang relevan.
Sebagai contoh, Coca-Cola memperkuat posisi globalnya dengan mempertahankan pesan kesenangan dan kegembiraan di seluruh dunia, meskipun menyesuaikan rasa minuman dan strategi harga sesuai dengan preferensi lokal. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan merek yang mendasar tetap sama di seluruh dunia. Sementara elemen bauran pemasaran lainnya dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Lalu yang selanjutnya itu ada 10.3 a needs-based approach to product planning. Perusahaan-perusahaan seperti Coca-Cola, McD, Singapore Airlines, Mercedes-Benz, dan Sony telah berhasil mengubah produk dan merek lokal mereka menjadi merek global. Inti dari pemasaran adalah memahami kebutuhan dan memenuhinya. Konsep hierarki kebutuhan Maslow memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana produk dan merek lokal dapat diperluas menjadi merek global. Pada tingkat dasar, kebutuhan akan makanan dan keamanan menciptakan potensi untuk globalisasi produk dan memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan dan minuman. Coca-Cola dan McD berhasil menaklukkan pasar global karena produk mereka memenuhi kebutuhan dasar manusia dan karena mereka adalah pemasar yang ahli. Sony juga berhasil karena produk hiburan audio dan video mereka memenuhi fungsi sosial yang penting. Mereka menciptakan produk baru seperti radio transistor dan Walkman yang memenuhi kebutuhan akan hiburan seluler. Kebutuhan tingkat menengah dalam hierarki Maslow seperti harga diri dan penghargaan orang lain mendorong permintaan akan produk-produk yang berorientasi pada status yang melintasi berbagai tahap pembangunan negara. Contohnya adalah konsumen di Asia yang memiliki merek barat seperti Marlboro sebagai simbol status. Perusahaan barang mewah sangat ahli dalam memenuhi kebutuhan akan harga diri secara global. Merek-merek seperti Rolex, Louis Vuitton, dan Dom Perignon dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan penghargaan. Produk dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda di berbagai negara, misalnya fungsi lemari es di negara-negara industri dan berpendapatan tinggi berkaitan dengan kebutuhan dasar untuk menyimpan makanan beku dalam waktu lama. Sementara di negara-negara berkembang, lemari es juga dapat memenuhi kebutuhan akan gengsi. Beberapa perusahaan India sedang mengembangkan produk baru yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen termiskin di negara tersebut seperti lemari es portable dengan harga terjangkau. Lalu Helmut Schulte mengusulkan bahwa hierarki kebutuhan dan keinginan konsumen di Asia dapat dimodifikasi untuk memahami motivasi konsumen. Kebutuhan akan afiliasi, kekaguman, dan status mendorong perilaku konsumen di Asia dengan status menjadi kebutuhan tertinggi dalam hierarki. Perusahaan harus memahami dan merespon perbedaan kebutuhan dan keinginan konsumen di berbagai negara untuk membangun merek global yang sukses. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada selanjutnya itu terdapat poin 10.4. Nah, di sini itu kita membahas tentang country of origin as a brand element. Nah, di sini itu kita membahas kalau salah satu fakta kehidupan dalam pemasaran global itu adalah bahwa persepsi dan sikap terhadap negara itu negara tertentu itu seringkali mencakup produk dan merek yang diketahui berasal dari negara tersebut. Jadi persepsi atau sikap seseorang atau konsumen itu bisa muncul dari mana si merek atau si brand ini tuh berasal gitu, dari negara mana. Nah, persepsi seperti ini tuh berkontribusi terhadap dampak negara asal. Seperti mereka itu menjadi bagian dari citra merek dan berkontribusi terhadap ekuitas merek. Maka hal ini itu terutama berlaku pada produk-produk seperti mobil, elektronik, fashion, bir, rekaman musik, dan produk makanan. Nah, di sini ada salah satu contohnya itu yaitu pada mobil. Yaitu pada sejak pertengahan tahun pada 1990-an, citra Made in Mexico itu semakin terkenal karena perusahaan lokal dan produsen global itu telah mendirikan pabrik manufaktur kelas dunia di Meksiko untuk dapat memenuhi permintaan dunia. Salah satu contohnya itu adalah Ford, GM, Nissan, Volkswagen, dan produsen mobil global lainnya. Mereka itu telah mendirikan pabrik di Meksiko yang memproduksi hampir 2 juta kendaraan per tahun. 3/4-nya itu diekspor.
Demikian pula sikap konsumen terhadap made in Jepang yang telah berubah sejak pada pertengahan tahun di 1970. Nah, ini merupakan salah satu contohnya. Baik, di slide berikutnya kita membahas ke topik selanjutnya, yaitu di sini ada 10.5 Extend, Adapt, Create a Strategic Alternative in Global Marketing. Nah, di sini tuh ada gambar 10.3. Di gambar ini tuh mencakup perencanaan produk global, yaitu ada alternatif strategis. Nah, di sini ada gambar. Di gambar ini tuh terdapat 4 strategis alternatif. Nah, di sini yang pertama itu ada strategi 1, yaitu ada Product Communication Extension, Dual Extension. Nah, yang kedua itu ada strategi kedua, yaitu ada Product Extension, Communication Adaptation. Nah, selanjutnya kita kelihatan di sini sebelah kanan bawah itu ada strategi 3, yaitu ada Product Adaptation, Communication Extension. Lalu yang terakhir di kanan atas itu ada strategi 4. Nah, strategi 4 itu ada dual adaptation. Nah, di sini yang akan saya jelaskan itu adalah strategi 1 dan sampai strategi 3 yang terdapat di slide berikutnya. Baik, di slide ini itu merupakan penjelasan dari gambar di slide sebelumnya, yaitu ada perencanaan produk global, yaitu ada 4 alternatif strategis. Nah, saya akan membahas 3 strategis dan di sini saya akan membahas strategi pertama, yaitu adalah Product Communication Extension, Dual Extension. Nah, di sini itu perusahaan yang menerapkan strategi ini itu mereka itu menjual produk yang sama tanpa adanya adaptasi. Nah, mereka juga menggunakan iklan dan daya tarik promosi yang sama yang digunakan di dalam negeri di 2 atau lebih pasar atau pada segmen negara. Nah, agar strateginya ini dapat berjalan dengan efektif, pesan pengiklannya itu harus dipahami di berbagai budaya yang berbeda, termasuk di pasar negara berkembang. Nah, di sini itu ada contoh-contoh strategi perluasan ganda. Yang pertama itu ada Apple. Nah, Apple itu meluncurkan iPhone yang diluncurkan di Amerika Serikat pada pertengahan tahun di 2007. Nah, pada bulan-bulan berikutnya itu produk ini secara bertahap itu telah diluncurkan di beberapa pasar lainnya, termasuk Prancis dan Inggris. Nah, ketika Apple ini dapat membawa iPhone generasi kedua ke pasar 1 tahun, kemudian produk ini tuh diluncurkan di 21 negara secara bersamaan. Nah, itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua itu ada Henkel KGaA. Nah, dia itu memasarkan produk perekat merek Logitech secara global dengan menggunakan strategi perluasan ganda. Nah, di berbagai lini perusahaan termasuk produk medis dan pengunci ulir menggunakan nama merek Logitech. Iklan-iklan juga menyertakan logo perusahaan Henkel dan logo perusahaannya. Nah, ini merupakan strategi pertama. Oke, selanjutnya di slide berikutnya ini merupakan strategi kedua, yaitu ada Product Extension, Communication Adaptation. Nah, pada strategi kedua ini, daya tarik dan strategi adaptasi penyuluhan komunikasi produk adalah biaya pelaksanaannya yang relatif lebih rendah. Karena produk itu sendiri tidak berubah, perusahaan menghindari biaya tambahan untuk penelitian dan pengembangan R&D. Penyiapan manufaktur, inventaris sebaliknya. Biaya terbesar yang terkait dengan pendekatan di strategi kedua ini berasal dari penelitian dasar dan referensi periklanan, upaya promosi, penjualan, serta materi tempat penjualan dan elemen komunikasi lainnya yang sesuai. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, di sini ada untuk mempertimbangkan contoh-contoh adaptasi penyuluhan komunikasi produk berikut. Nah, di sini
salah satu merek, mereka itu sebelum para eksekutif di Ben& Jerry's Homemade, mereka itu meluncurkan, es krim mereka di Inggris. Nah, perusahaan Inggris ini melakukan penelitian ekstensif untuk menentukan apakah desain kemasan secara efektif itu mengkomunikasikan posisi super premium, pada merek tersebut. Nah, hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa konsumen di Inggris itu mempersepsikan warna secara berbeda dari konsumen Amerika Serikat. Maka dari hasil penelitian itu desain kemasan nya itu kemudian diubah dan Ben& Jerry's itu berhasil diluncurkan di pasar Inggris setelah mereka itu berhasil mengubah desain kemasannya sesuai dengan hasil penelitiannya. Oke, baik. Di slide selanjutnya ini saya menjelaskan tentang strategi ketiga, yaitu ada product adaptation, communication extension. Nah, di strategi yang ketiga ini kita membahas pendekatan ketiga untuk perencanaan produk global, itu adalah menyesuaikan produk dengan pengguna atau preferensi lokal sambil memperluas dengan sedikit adanya perubahan. Nah, strategi komunikasi pasar domestik dasar atau nama merek opsi strategi ketiga ini sering dikenal sebagai adaptasi komunikasi, di mana perluasan produk itu terjadi pada strategi ketiga ini. Nah, di sini ada salah satu contohnya itu adalah ketika Kraft Food dia itu meluncurkan biskuit merek Oreo di Cina pada tahun 1996. Nah, mereka ini menggunakan pendekatan perluasan produk. Setelah beberapa tahun penjualan yang datar, tim pemasaran dalam negeri Kraft meluncurkan sebuah studi penelitian. Nah, yang mengingatkan tim tersebut akan fakta bahwa Oreo itu terlalu manis untuk lidah orang Tiongkok dan bahwa harganya biskuitnya itu seharga 75 sen yang terlalu tinggi untuk menurut warga Tiongkok. Nah, kemudian Oreo ini diformulasikan ulang sebagai wafer 4 lapis yang tidak terlalu manis, dilapisi coklat dan diisi dengan vanila dan krim coklat. Kemasan wafer Oreo yang baru mengandung lebih sedikit biskuit tetapi dijual dengan harga sekitar 29 sen. Saat ini Oreo adalah merek biskuit terlaris di Tiongkok. Nah, jadi si Kraft ini tuh setelah melakukan studi mereka tahu kalau misalnya orang Tiongkok ini bukan nggak suka, dia kayak menganggap Oreo ini tuh terlalu manis untuk mereka dan harganya juga terlalu mahal untuk orang Tiongkok. Akhirnya si Kraft ini mengubah Oreo dengan rasa yang tidak terlalu manis dan mengurangi biskuitnya itu untuk menurunkan harga. Jadi dia mengurangi gula yang ada di Oreo dan dia itu memangkas sedikit biskuit yang ada di Oreo supaya harganya itu bisa dijual dengan lebih murah, yaitu dengan 25 sen. Jadi lebih murah dibandingkan harga awalnya 72 sen. Jadi lebih disesuaikan dengan warga di Cina atau Tiongkok. Selanjutnya di sini ada strategi 4 yaitu Product Communication Adaptation. Jadi beberapa perusahaan mungkin menggunakan strategi Product Communication Adaptation. Nah, sesuai dengan nama strategi ini, baik produk maupun satu atau lebih promosi elemennya disesuaikan untuk negara atau wilayah tertentu. Terkadang pemasar menemukan hal itu, kondisi lingkungan atau preferensi konsumen berbeda dari satu negara ke negara lain. Sama mungkin benar mengenai fungsi produk atau penerimaan konsumen terhadap daya tarik iklan. Dalam kasus di mana para manajer negara yang telah diberikan otonomi yang besar akan melakukan adaptasi mereka mungkin hanya menggunakan kekuasaan mereka untuk bertindak secara independen.
Nah, jika kantor pusat mencoba untuk mencapai koordinasi antar negara, hasilnya seperti yang diungkapkan oleh seorang manajer, yaitu seperti mengembalakan kucing. Nah, eh, lalu di sini pertimbangkan penggunaan strategi adaptasi ganda yang dilakukan Unilever. Manajer Unilever di Italia menemukan bahwa meskipun wanita Italia menghabiskan lebih dari 20 jam setiap minggunya membersihkan, menyetrika, dan melakukan tugas-tugas yang lain, mereka tidak tertarik pada kenyamanan yang menghemat tenaga kerja. Selanjutnya di sini ada strategi 5 yaitu innovation. Jadi di sini strategi penyuluhan dan adaptasi merupakan pendekatan yang efektif terhadap banyak. Namun tidak semua pasar global mendapatkan peluang. Misalnya saja mereka tidak merespon pasar di mana terdapat kebutuhan namun tidak ada kebutuhan daya beli untuk membeli produk yang sudah ada atau produk yang disesuaikan. Nah, di sini perusahaan global itu kemungkinan besar akan menghadapi situasi ini ketika menargetkan konsumen di India, Tiongkok, dan negara berkembang lainnya di pasar. Nah, ketika calon pelanggan memiliki daya beli yang terbatas, perusahaan mungkin perlu melakukannya mengembangkan produk yang sepenuhnya baru yang dirancang untuk mengatasi peluang pasar pada titik harga itu berada dalam jangkauan pelanggan potensial. Nah, hal sebalik juga berlaku perusahaan berpendapatan rendah, negara-negara yang telah mencapai keberhasilan lokal mungkin harus melakukan lebih dari sekedar adaptasi dengan meningkatkan bar dan membawa desain produk ke standar kelas dunia jika ingin sukses dalam negara-negara yang berpendapatan. Nah, inovasi proses pemberian sumber daya dengan kapasitas baru untuk berkreasi nilai adalah strategi produk yang menuntun namun berpotensi bermanfaat untuk menjangkau pasar massal, negara-negara kurang berkembang, serta segmen pasar penting di negara-negara industri. Selanjutnya di sini ada how to choose a strategy. Jadi kebanyakan perusahaan mencari strategi komunikasi produk yang mengoptimalkan keuntungan perusahaan jangka panjang. Nah, strategi pasar global manakah yang paling mampu mencapai tujuan ini? Nah, jadi tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan ini. Nah, sebagai permulaan, pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan sebelumnya harus diatasi. Selain itu, manajer beresiko melakukan dua jenis kesalahan terkait produk dan komunikasi keputusan. Nah, salah satu kesalahannya adalah menjadi korban sindrom tidak ditemukan di sini dan mengabaikannya keputusan yang dibuat oleh manajer, anak perusahaan, atau afiliasi. Manajer yang berperilaku seperti ini sangat penting akhirnya mengabaikan segala upaya untuk memanfaatkan kebijakan komunikasi produk di luar negara asal pasar. Nah, kesalahan lainnya adalah menerapkan kebijakan pada semua perusahaan afiliasi berdasarkan asumsi bahwa apa yang tepat bagi pelanggan di pasar dalam negeri juga harus tepat bagi pelanggan dimanapun. Singkatnya, pilihan strategi komunikasi produk dalam pemasaran global adalah fungsi dari 3 faktor kunci. Yang pertama yaitu produk itu sendiri, yang kedua itu pasar ditentukan dalam kondisi di mana produk tersebut digunakan, preferensi pelanggan potensial, dan kemampuan serta kemauan pelanggan untuk membeli. Lalu yang ketiga ada adaptasi dan biaya produksi kepada perusahaan dengan mempertimbangkan pendekatan komunikasi produk ini. Selanjutnya di sini ada identifying new product ideas. Jadi, 3 derajat kebaruan produk dapat direpresentasikan dalam bentuk kontinum. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.4. Yang pertama di situ ada continuous motivation, lalu yang kedua ada dynamical continuous innovation, lalu yang ketiga ada discontinuous innovation. Nah, jadi di sini pada salah satu ujung kontinum ini, produk tersebut mungkin benar-benar baru dalam bentuk sebuah inovasi yang membutuhkan banyak pembelajaran dari pihak pengguna. Ketika produk tersebut berhasil, mereka menciptakan pasar baru dan pola konsumsi baru serta membawa dampak disruptif dalam industri. Nah, kadang-kadang disebut sebagai inovasi yang terputus-putus. Produk yang termasuk dalam kategori baru dan berbeda, mewakili perubahan dramatis dengan masa lalu. Lalu selanjutnya di sini ada kategori kebaruan tingkat menengah, tidak terlalu mengganggu dan memerlukan lebih sedikit pembelajaran konsumen. Produk semacam itu disebut dengan inovasi yang berkelanjutan secara dinamis.
Nah, lanjutnya di sini ada sebagian besar produk baru masuk dalam kategori ketiga, yaitu inovasi berkelanjutan. Jadi, produk seperti itu tipikal disebut versi baru dan lebih baik dari versi yang sudah ada dan membutuhkan lebih sedikit pengeluaran penelitian dan pengembangan untuk mengembangkannya daripada inovasi yang berkelanjutan secara dinamis. Selanjutnya di sini ada new product development. Jadi pendorong utama pengembangan produk global adalah biaya penelitian dan pengembangan produk. Sebagai kompetisi semakin intensif, perusahaan mungkin menemukan bahwa mereka dapat mengurangi biaya penelitian dan pengembangan suatu produk dengan mengembangkan desain produk global. Jadi seringkali tujuannya adalah untuk menciptakan platform tunggal atau elemen desain produk inti atau komponen yang dapat dengan cepat dan murah disesuaikan dengan pasar di berbagai negara. Nah, sebagai contohnya, Christopher Sinclair mencatat selama masa jabatannya sebagai presiden dan CEO PepsiCo Food and Beverage International, apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan adalah melihat 4 atau 5 platform yang memungkinkan Anda melakukan pemotongan lintas negara menjadi operator skala dan melakukan hal-hal yang dilakukan pemasar global. Selanjutnya di sini ada The International New Product Department. Nah, jadi dengan banyaknya kemungkinan produk baru, sebagian besar perusahaan melakukan penyaringan grid untuk memungkinkan mereka fokus kepada ide-ide yang tepat untuk diselidiki. Nah, pertanyaan berikut relevan dengan tugas ini. Yang pertama, ada sebagian besar pasar produk tersebut dengan harga yang bervariasi. Lalu yang kedua ada, apa kemungkinan tindakan pesaing kita dalam menanggapi aktivitas kita dengan produk ini? Lalu yang ketiga ada, bisakah kita memasarkan produk melalui struktur yang ada? Jika tidak, perubahan apa yang akan terjadi diperlukan dan biaya apa yang akan dikeluarkan untuk melakukan perubahan tersebut. Lalu yang keempat ada, diberikan perkiraan potensi permintaan produk ini pada harga yang ditentukan dan diperkirakan tingkat persaingan. Bisakah kita mendapatkan produk dengan biaya yang menghasilkan keuntungan yang memadai? Lalu yang kelima ada, apakah produk ini sesuai dengan rencana pengembangan strategis kita? A. Apakah produk tersebut konsisten dengan produk kami, tujuan dan sasaran secara keseluruhan? Lalu yang B adalah, apakah produk tersebut konsisten dengan sumber daya yang tersedia? Lalu yang C ada, apakah produk tersebut konsisten dengan struktur manajemen kita? Lalu yang D, apakah produk tersebut mempunyai potensi global yang memadai? Selanjutnya di sini ada testing new products, yaitu pelajaran utama dari pengenalan produk baru di luar pasar dalam negeri adalah bahwa setiap kali suatu produk berinteraksi dengan unsur manusia, mekanik atau kimia, terdapat potensi ketidakcocokan yang mengejutkan dan tidak terduga. Karena hampir setiap produk cocok dengan deskripsi ini. Penting untuk menguji dalam produk dalam kondisi pasar sebenarnya adalah sebelum melanjutkan pengenalan skala penuh, suatu pengujian tidak selalu memerlukan upaya pemasaran pengujian skala penuh. Namun, mungkin hanya melibatkan pengamatan penggunaan aktual produk di pasar sasaran. Kegagalan dalam menilai kondisi penggunaan sebenarnya dapat menimbulkan kejutan besar, seperti yang dialami Unilever ketika meluncurkan merek deterjen baru di Eropa. Tanpa pengujian yang memadai, Unilever menghabiskan $150 juta untuk mengembangkan deterjen baru yang diformulasikan dengan molekul kompleks mangan anti noda yang dimaksudkan untuk membersihkan kain lebih cepat pada suhu lebih rendah dibandingkan produk pesaing seperti Ariel dari Procter and Gamble P&G. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.